Singkat cerita, setelah pada video kemarin, Tony sudah setuju untuk dapat mengetes seperti apakah kekuatan dari Cray dengan cara menggunakan tembakan dari gas beracunnya demi dapat membuat Cray menjadi tertidur. Maka di saat yang bersamaan itu, Tony dan juga para bangsawan lainnya kini akhirnya langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya mereka pun sama sekali tidak menyangka bahwa Cray dapat dibuat menjadi tertidur dengan sangat mudah. Padahal peluru dari hasil tembakannya itu ternyata gagal, alias gas yang keluar dari dalam peluru itu tidak sebanyak biasanya. Gampangnya, peluru itu memang kena ke arah tubuh Cray, tapi baru saja 1 detik asapnya keluar. Maka Cray pun otomatis langsung menjadi pingsan, serta untuk pertama kalinya di dalam sejarah, Cray pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan menggunakan cara yang gak biasa. Siapa sangka orang yang bisa membuat dewa bertekuk lutut dan orang yang sama sekali gak mempan dengan serangan apapun, ternyata dia pun malah bisa dibuat tertidur pakai cara begini. Nah, menyaksikan hal tersebut, Tony dan juga para bangsawan yang ada di dalam ruangan itu kini akhirnya mulai berkata, "Tidak mungkin, ini sangat keterlaluan. Gas itu seharusnya butuh waktu lama untuk bisa berefek. Tapi dia malah pingsan seketika tanpa teriak atau apapun. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Bandit Dontan. Karena masih pada halaman yang sama, mereka pun kini mulai berkata, "Tidak masuk akal. Ini pasti jebakan dari Thousand Tricks. Orang yang mengalahkan kita dengan mudah dan tanpa menggunakan senjata sama sekali tidak mungkin jadi selemah ini. Pangeran, jangan tertipu dengan aktingnya. Aku yakin dia pasti cuma pura-pura pingsan saja." Intinya, semua anggota dari Dontan Family justru malah jadi semakin panik, serta mereka pun justru malah menjadi semakin histeris. Lalu setelah Bandit Dontan sudah berkata, maka saat ini giliran dari para bangsawan di sebelahnya yang akhirnya mulai menambahkan, "Lihat Pangeran Tony, anak-anak yang jadi pemandu dia saja sekarang masih bisa bertahan, padahal mereka masih umur 10 tahun. Di momen serangan kita, mereka bisa sadar lebih dulu, hingga mereka pun bisa menutup hidung dan mulutnya, buat bisa meminimalisir efek serangan dari gas tidur kita." Di momen tersebutlah, narator pun kembali menjelaskan, "Gas ini cukup kuat untuk membuat monster raksasa tumbang dalam hitungan detik. Jadi, kalau korbannya cuma warga biasa, hasilnya sudah jelas. Tapi kalau yang terkena adalah seorang petarung yang sudah menyerap mana material, seharusnya dia bisa bertahan lebih lama. Faktanya, waktu Angus pakai gas ini ke orang yang dipanggil Kai dan Saiha, dia masih bisa bertarung dan mengalahkan beberapa prajurit mekanis sebelum akhirnya tumbang. Tapi ini jelas bukan akting. Cray Andre tidak bisa bertahan sedetik pun. Sistem kota tidak mungkin salah lihat. Malah kalau secepat itu tumbang, bisa jadi dia sendiri bahkan tidak sadar kalau dia terkena sesuatu. Sekarang, kalau Tony mau, dia bisa membunuh Cray Andre yang seorang pemimpin kelompok kriminal, Grieving Souls, tanpa perlawanan sedikit pun." Menyaksikan hal itu di depan matanya, Tony pun malah mendecak kesal dan menatap ketua dari Bandit Dontan sambil berkata seperti ini kepadanya, "Cih, kukira bakal lihat sesuatu yang menarik, tapi hasilnya malah jadi segaring ini. Sekarang aku mesti mikirin alasan untuk Nora. Tapi ya, paling tidak anak-anak yang diberikan tugas oleh dia cukup pintar." Itu saja yang bisa dipetik dari ini. Tony melihat bagaimana 2 anak yang ditunjuk Putri Nora, Zaza dan Lulu sempat mencoba menopang Cray yang mau jatuh sebelum akhirnya mereka sendiri kehilangan kesadaran. Mereka masih kecil, tapi naluri mereka untuk menolong seseorang yang lebih tua itu sesuatu yang jarang. Sementara itu, anggota Dontan Family masih belum mau menerima kenyataan. Mereka masih menatap Cray Andre dengan curiga. Pilihan ada di tangan Tony, percaya dengan Dontan Family atau percaya dengan sistem kota. Bisa saja ini semua hanya trik mereka untuk menjebak Tony. Tapi kalau melihat ekspresi mereka yang ketakutan itu, sepertinya mereka beneran tidak mengerti apa yang terjadi. Dan kalau soal kepercayaan, para bangsawan lainnya juga sudah kehilangan minat pada Dontan Family. Dari awal, mereka bukan kelompok yang terlalu diprioritaskan.
Kalau mereka punya kekuatan bertarung segila Kaisar Petir, mungkin mereka masih dianggap berharga. Tapi nyatanya, mereka tidak sekuat itu. Namun masalahnya, kelompok bandit Dontan ini sepertinya sekarang masih belum mau menyerah. Bahkan di dalam dialognya, mereka pun kini mulai berteriak lagi kepada Tony dengan niat untuk bisa meyakinkannya. Pangeran Tony, ini kesempatan kita untuk membunuh 1000 trik. Entah apa yang terjadi, tapi ini momen yang tepat. Tony melirik dingin dan berkata, dasar kelompok spesialis bertarung tidak berguna. Mereka beneran tidak mengerti situasi politik di dalam negara Code. Kalau mereka bunuh tamu yang dikirim Putri Nora, dia akan mengamuk. Hukuman dari raja mungkin masih bisa diterima, tapi berhadapan langsung dengan amarah kakaknya, itu cari mati namanya. Gampangnya, Tony lebih takut kalau kakaknya marah daripada dia harus dimarahin raja. Karena sekali lagi, amarah dari kakak perempuannya itu bakalan terjadi terus-terusan. Sedangkan kalau raja marah, itu cuma sekali aja dan besoknya raja bakalan lupa. Namun demi dapat memastikan apakah ucapan dari kelompok bandit Dontan ini benar, maka mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Tony pun harus melanjutkan proses pengetesan kekuatan dari Cray, karena pada dasarnya semua udah terlanjur. Dengan pingsannya Cray, Nora udah pasti marah. Tapi kalau Tony berhenti di sini, dia gak bakalan bisa ngeyakinin sisa pasukannya yang udah dihasut sama kelompok bandit Dontan bahwa Cray ini bukan orang yang berbahaya. Oleh karena itu, Tony pun segera mengakses terminal virtual yang ada di dalam pikirannya. Lalu dengan satu perintah, Tony pun langsung mengeluarkan puluhan turret otomatis yang keluar dari balik dinding. Dengan niat untuk dapat menyerang tubuh dari Cray tepat ketika dirinya sedang tidur. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Dontan Family langsung menahan napas, sementara para bangsawan membeku ketika mereka melihat tangan dingin dari Tony akhirnya langsung menyerang tubuh dari Cray. Senjata-senjata itu menyemburkan peluru tanpa ampun. Asap memenuhi ruangan sebelum akhirnya disedot keluar. Salah satu anggota Dontan Family bersorak takut, sekaligus bersorak dengan nada panik. Tuh lihat, dia tidak terkena seranganmu sama sekali. Benar kan? Dia itu berbahaya. Di layar, Cray Andre memang masih tergeletak di lantai, tanpa luka sedikit pun. Tapi Tony cuma menyipitkan matanya, sambil mulai marah-marah kepada pasukan dari bandit tidak berguna ini. Idiot! Aku memang sengaja tidak mengenai dia. Lihat baik-baik, anak-anak yang jadi pemandu juga tidak kenapa-kenapa. Aku mengarahkan tembakan supaya hanya lewat di samping mereka. Tidak ada yang bisa menghindari peluru sebanyak itu dari segala arah. Dan kalau dia bahkan tidak bereaksi sama sekali terhadap ancaman sebesar ini, artinya udah jelas kan? Dia itu sama sekali nggak berbahaya dan juga dia sama sekali bukan ancaman. Bahkan untuk dapat meyakinkan semua orang, Tony pun langsung mengakses sistem dari kota Code dan menampilkan informasi tentang kondisi kesadaran target. Sistem kota ini bisa mengungkap semuanya dengan detail. Bahkan kalaupun misalnya Cray pura-pura pingsan karena sudah tahu Tony akan menahan serangan, tetap saja sistem akan membongkar kebohongan itu. Melihat informasi yang muncul, salah satu bangsawan yang ada di situ meraba-raba jenggotnya sambil bicara dengan nada agak heran. Zaza dan yang lain itu badannya lemas tapi kesadarannya masih ada. Tapi Cray kelihatannya sama sekali tidak sadar. Dengan begini udah jelas, Cray tidak pura-pura pingsan, tapi dia udah tidur dengan pulas. Nah, di momen itulah Tony yang sudah kehabisan kesabarannya, akhirnya dia pun mulai menjentikan jarinya. Dan juga dia mulai memberikan perintah kepada para bangsawan dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Sudah cukup coba-cobanya. Kirim tim penyelamat. Kita anggap ini sebagai kesalahan. Yang jadi masalah bukan Cray, tapi warga Nora juga ikut kena. Perlakukan mereka dengan baik, paham? Untuk urusan minta maaf sama Nora, biar aku sendiri yang menyiapkannya dan juga biar aku sendiri yang bertanggung jawab. Pokoknya tugas dari kalian adalah rawat para tamu kita dan berikan apapun yang mereka butuhkan. Ingat, mereka adalah tamu dari Putri Nora, alias mereka adalah tamu dari kakakku. Aku tidak mau punya masalah sama dia. Jadi mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin sebelum dia jadi semakin tantrum.
Lagi pula belum ada yang terluka, jadi ini masih bisa diperbaiki. Malah Tony sudah mengatur semuanya biar memang bisa diperbaiki. Kalau dia alokasikan beberapa sumber daya untuk Nora, kemarahannya pasti bisa diredam. Sisanya, Tony tinggal mengurus orang-orang yang sudah buang-buang waktunya saja. Mungkin mereka serius, tapi orang-orang bego ini kalau dibiarkan akan bawa dampak buruk. Gara-gara itu, Tony pun mulai memalingkan pandangannya dari para bangsawan menuju kepada pasukan bandit. Serta dengan penuh emosi, Tony pun kini kembali berkata, "Kalian semua aku pecat. Cray akan jalan-jalan ke sini, dan aku tidak berniat untuk menyerangnya lagi. Jadi berdasarkan hal itu, lebih baik kalian aku buang saja. Dengan begini, maka mulai dari sekarang, tidak ada sumber daya untuk kalian lagi. Jadi pergilah kemanapun kalian suka. Aku sama sekali nggak peduli." Nah, mulai dari sinilah, scene pun langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cray lagi. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun mulai menjelaskan kepada kita tentang gimana kondisinya sekarang. Pas aku sadar, aku lagi tiduran di atas ranjang besar. Langit-langitnya putih bersih tanpa noda, dan ranjangnya empuk pas banget buat tidur. Aku bertumpu pada siku, berusaha buat bangun. Ini kamar yang gak aku kenal. Aku kemarin tidur di mana ya? Perlahan-lahan, ingatanku mulai balik. Oh iya, aku ingat. Kemarin aku diajak Zaza dan yang lain buat keliling area lain. Katanya itu area paling rame. Aku juga ingat masuk ke sebuah bangunan. Terus habis itu ingatanku ngeblank. Apa aku sempat minum alkohol? Aku ngulet, lalu ngeliat sekeliling. Badanku rasanya segar banget. Yang paling bikin kaget, aku sama sekali nggak ngantuk. Ini jarang banget terjadi buat orang yang tidurnya lama kayak aku. Kayaknya hari ini bakal jadi hari yang bagus. Tapi BTW, Zaza dan yang lain di mana ya? Pas aku lagi celingukan, tiba-tiba seorang kakek berjas lab lari masuk ke dalam ruangan. "Oh, kamu sadar juga akhirnya." Syukurlah. Di belakangnya, Zaza yang kelihatan lelah banget ngomong dengan suara bergetar sambil berkaca-kaca. "Kakak, syukurlah akhirnya bangun juga. Kakak tahu nggak, kakak udah tidur 5 hari. Kami semua langsung bangun, tapi kakak kebo banget." Mendengar semua ucapan itu dari Zaza dan Lulu, aku refleks miringin kepala sambil ngomong gini di dalam hatiku. "Hah, 5 hari, rekor baru nih. Aku nggak pernah tidur selama itu seumur hidup. Kalau cuma males-malesan sih sering. Tapi anehnya, walaupun tidur 5 hari, badanku sama sekali nggak ada yang aneh. Aku juga nggak lapar, padahal nggak makan apa-apa, dan ototku juga nggak lemes. Apa ranjang dari kode ini bisa ngurusin semuanya juga?" Melihat Cray yang sudah sadar, Zaza pun kini langsung berkata, "Aku bakal kasih tahu Nora sama. Cray-san jangan kabur kemana-mana." Zaza buru-buru keluar kamar. Sementara kakek berjas lab itu mulai ngecek kondisi badanku sambil bergumam. "Tidak ada masalah sama sekali di tubuhmu. Memang, efek gas pelumpuh itu bisa berbeda-beda tergantung orangnya, tapi 5 hari itu rekor baru. Sudah banyak eksperimen yang dilakukan di berbagai kelompok usia, tapi sejauh ini tidak ada yang efeknya selama ini. Ada yang lebih pendek, tapi tidak menyangka ada yang efeknya bisa selama ini." Nah, begitu Cray sudah sadar kalau dia udah tidur selama 5 hari, Cray pun jadi agak penasaran apakah ada perkembangan dari pihak Kaiser dan Sarah. Karena pada dasarnya Hunter level 8 pasti gercep. Mungkin mereka udah menyelamatkan 1 atau 2 orang lagi ketika Cray saat ini sedang tidur. Dengan begitu, aku pun gak perlu panik dan buru-buru. Karena aku yakin mereka sekarang sudah selesai. Oh iya, perkataan itu cuma perkiraan dari Cray aja. Padahal kenyataannya, sampai dengan video ini dibuat, Kaiser dan juga Sarah masih terjebak di dalam penjara. Dan juga mereka masih belum bisa keluar dari dalam wilayah kekuasaan Agus. Singkat cerita, di saat Cray saat ini sedang berpikir seperti itu, maka dari arah depannya muncul sosok satu orang misterius sambil berkata seperti ini kepadanya. "Cray, kamu baru bangun ya? Gimana kondisimu? Apakah sekarang ada yang kamu butuhkan?" Melihat kedatangan dari pria berbaju putih rapih ini, dokter berbaju putih dan bocil-bocil, termasuk Lulu.
buru-buru menyingkir untuk memberi jalan, serta mereka pun langsung menundukkan kepalanya untuk dapat kasih hormat. Sementara itu, Cry pun dengan santai justru malah menyambutnya sambil berkata seperti ini. "Wah, kamu kan pria kumo merah waktu itu. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu di tempat seperti ini." Mendengar dan juga menyaksikan hal itu di depan matanya, Tony pun kini akhirnya langsung membalas. "Cry, maafin aku ya. Aku gak nyangka bakalan buat kamu jadi pingsan. Aku tadi cuma pakai sistem pertahan kota aja, tapi karena kamu sekarang udah bangun, maka aku mau minta maaf sekali lagi." Mendengar ucapan dari pria berambut merah, Cry pun kini kembali mencoba untuk dapat mengingatnya. Di satu sisi, Cry sudah yakin kalau orang dengan rambut merah ini pasti dia adalah orang dengan nama TC. Dia dulu pernah bertemu, karena TC lah orang yang telah mengantarkan Cry ketika Cry sudah berniat untuk dapat melepaskan Kaisar Petir dari dalam penjara. Sedangkan di sisi lain, Cry sekarang masih bingung kenapa Lulu Zaza dan juga Pak Dokter ini justru malah kelihatan takut. Kalau ini cuma TC, lantas kenapa dia sangat dihormati? Jangan-jangan aku kelewatan sesuatu saat aku tadi lagi tidur. Tapi karena Cry adalah orang yang cuek, maka nggak peduli siapapun TC, Cry sekarang malah langsung berkata hal yang lain. "TC, kamu benar TC kan? Nggak masalah kok, aku nggak apa-apa. Lagian aku udah sering diserang dadakan kayak tadi. Cuman aku nggak nyangka bahwa ada benda seperti itu, alias benda yang dapat membuat Hunter menjadi tertidur. Kalau begini, anggap saja kita impas ya. Dulu kan kamu pernah antar aku, jadi kalau kamu serang aku sekarang, maka semuanya jadi impas." Mendengar ucapan itu dari Cry, TC pun awalnya sempat membelalakan matanya. Lalu sambil tersenyum tipis, TC pun mulai berkata seperti ini kepada Cry. "Tidak bisa begitu dong, soalnya gara-gara kejadian ini aku membuat Nora marah besar. Yah, ini salah kami juga sih. Benar-benar gara-gara salah paham dari pasukan bandit tidak berguna. Sekarang bayarannya justru jadi mahal. Oh iya, dari tadi aku belum memperkenalkan diriku. Aku TC Tony Code. Sepertinya teman-temanmu sudah menyadarinya, tapi aku salah satu anggota keluarga kerajaan di kota ini. Kamu mau jalan-jalan di areaku kan? Silakan, aku sambut dengan tangan terbuka. Aku tidak masalah jika ada orang asing yang masuk dan juga muter-muter di wilayah kekuasaanku." Nah, mulai dari sini ceritanya jadi salah paham. Tapi kalau dijelaskan semua, maka isinya bakalan nambah 20 menit lagi. Jadi untuk sekarang, mari kita singkat saja. Lalu kita lanjutkan entah pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Gampangnya begini cuy. Di saat Tony sudah memperkenalkan dirinya, maka Cry yang baru saja sadar bahwa TC adalah orang penting, akhirnya dia pun mulai berkata seperti ini. "Tony Code, kalau dia bagian dari keluarga kerajaan, berarti dia juga salah satu target penyelamatan dalam misiku. Gila, aku udah ketemu sama dia tanpa sadar." Kemudian setelah berkata di dalam hatinya, Cry pun kini akhirnya mulai berdiri. Serta di saat yang bersamaan, dia pun sekarang mulai berbicara, tapi dengan suara pelan, tepat kepada Tony. "Makasih banyak waktu itu. Aku Cry Andre, orang luar. Nggak tahu kamu pernah dengar atau kagak, tapi aku ini pengawal pribadi Putri Alicia. Salam kenal." "Oh ya, aku boleh nanya sesuatu?" Gimana ya bilangnya? Kamu sekarang lagi diawasin sama para bangsawan gak sih? Soalnya, para anggota keluarga kerajaan yang kuselamatkan seharusnya dikurung dan dipantau ketat oleh bangsawan. Tapi Tony ini sama kayak Nora. Kayaknya kalian sama sekali gak kelihatan mirip sama orang yang ditahan. Malah, dari kepribadiannya, gak mungkin kamu nurut sama siapapun." Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Tony-san melotot sebentar sebelum menjawab, Ryu.